Pada video ini saya akan membahas materi temu 10, yaitu sistem endokrin 1. Tubuh kita mengandung dua kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin menyalurkan sekresinya melalui suatu saluran atau duktus yang bermuara ke rongga tubuh. Contohnya seperti kelenjar sudoriferus dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Selanjutnya, kelenjar endokrin menyalurkan sekresinya, yaitu hormon kecairan interstisial yang kemudian akan berdifusi ke dalam darah. Pada pertemuan 10 ini kita akan membahas sistem endokrin 1. Yang akan kita bahas yaitu ada kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, dan kelenjar paratiroid. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Hipotalamus sendiri terletak pada inferior dari sulcus hypothalamikus, dinding lateral dan dasar dari verticulus stetius serta superior dari chiamas opticum. Nah, hormon yang akan dihasilkan oleh hipotalamus sendiri ini akan menuju ke hipofisis. Hormon yang dihasilkan hipotalamus terdiri dari releasing hormone dan ada release inhibiting hormone. Releasing hormone contohnya ada growth hormone releasing hormone, thyrotropin releasing hormone, prolactin releasing hormone, dan gonadotropin releasing hormone. Sedangkan contoh dari release inhibiting hormone yaitu ada hormon somatostatin dan dopamin. Adapun fungsi dari hipotalamus ini yaitu untuk mengendalikan fungsi tubuh yang vital melalui produksi hormon yang akan mengontrol keseimbangan cairan, tidur, temperatur tubuh, nafsu makan, dan tekanan darah. Tempat bermuaranya hormon yang dihasilkan hipotalamus yaitu hipofisis. Hipofisis merupakan kelenjar yang berada di dalam selatokika, tepat berada di bawah hipotalamus. Untuk menghubungkan kelenjar hipofisis dan hipotalamus terdapat struktur yaitu infundibulum. Sekresi hormon yang berada di hipofisis dikendalikan oleh hipotalamus. Hipofisis sendiri terbagi menjadi lobus anterior, lobus posterior, dan pars intermedia. Lobus anterior sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu pars distalis dan pars tubralis. Pada lobus anterior ini menghasilkan hormon yaitu hormon human growth hormone, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, dan melanin stimulating hormone. Selanjutnya ada lobus posterior. Lobus posterior sendiri juga terbagi menjadi dua bagian yaitu pars nervosa dan pars intermedia. Nah, pada lobus posterior sendiri menghasilkan hormon yaitu oksitosin dan antidiuretik hormon atau ADH. Selanjutnya ada kelenjar pinealis. Kelenjar pinealis terletak pada daerah kranium, melekat pada diencephalon melalui tangkai pineal. Tangkai ini memiliki dua lamina yaitu lamina superior dan lamina inferior yang berguna untuk membatasi resepsus pinealis. Lamina superior akan berlanjut ke commissura Hebel utrarum, sedangkan lamina inferior berlanjut ke commissura posterior. Kelenjar pinealis ini juga berfungsi untuk mensekresi melatonin yang pada akhirnya akan mengatur irama sirkadian serta fungsi reproduksi manusia. Selanjutnya ada tiroid. Tiroid terletak di bawah faring. Tiroid juga terletak di arterior dan lateral regiocholi media setinggi Fc 5-7. Tiroid terdiri dari dua lateral yaitu dextra et sinistra. Exogenous tiroid yang berada di tengah-tengah berfungsi untuk menghubungkan dua lobus tersebut.
Lobusnya juga tak memiliki apex basic dan tiga permukaan atau fasies. Tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin atau T4 dan triiodothyroid atau T3. Nah, sekresi dari tiroid ini dikendalikan oleh TSH dari lobus arterior dari kelenjar hipofisis. Hormon tiroksin yang dihasilkan oleh tiroid ini menyebabkan peningkatan metabolisme sel yang berhubungan dengan perkembangan, pertumbuhan, diferensial, dan juga memengaruhi saraf serta mempengaruhi kecepatan kontraksi jantung. Nah, bagian terakhir yaitu paratiorit. Paratiorit ini terletak di bagian belakang dari tiroid, tepatnya di lobi lateral kelenjar tiroid. Satu bagian dari paratiroid ini terletak di superior dan satu lagi terletak di inferior pada setiap sisi lobus. Jadi total keseluruhan dari paratiroid ini ada 4. Paratiroid ini menghasilkan hormon PTH atau paratiroid hormon yang sekresinya diatur oleh kadar kalsium. Nah, apabila kadar kalsium di tubuh kita ini tinggi, maka hormon PTH ini akan lebih terinhibisi. Demikian penjelasan dari anatomi sistem endokrin 1. Semoga bermanfaat dan semoga dengan saya memberikan presentasi ini saya bisa mendapatkan nilai yang baik walaupun tidak terbaik dalam UAS ini. Apabila saya ada salah kata atau salah pengucapan, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Zulia dan Ibu Kamiza. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.